Halo, apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 Oktober 2024. Apa kabar Aries? Semoga semua Aries diberi kemudahan untuk memeluk kedamaian, memeluk kebahagiaan dalam diri kamu. Semoga semua perjuangan imanmu, apapun yang kamu doakan, yang kamu perjuangkan setiap saat hadir di dalam perjalananmu, semoga kamu mampu merasa bahagia dan bersuka cita di perjalananmu dan menjadi cahaya bagi orang-orang yang mencintaimu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Aries. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Clarify, my darling angels, Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Oktober 2024. Clarify please. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Devil energy, 3 of Pentacles, 7 of Pentacles. Are you okay, Aries? Are you okay? Tarik nafas, tahan, hembus perlahan-lahan. Ya, teknik pernafasan. Ini kamu butuh banget untuk lebih cooling down. Gak mengekspresikan rasa marah itu kayaknya jadi bumerang buat diri kamu ya. Atau kamu lagi nunggu dan amat sangat menunggu semua situasi di luar kendali kamu, dan kamu nunggu, amat sangat menunggu. Bisa kamu addiction dengan pasanganmu, atau kamu punya addiction ya, sehingga itu yang membuat kamu tidak bisa mengekspresikan sebenarnya kamu gitu. Atau mungkin kodependensi ya, sama ini kamu begitu melekat dengan pasanganmu, mau melakukan apa aja. Di sini bisa rasa dendam, kemarahan, atau hanya dealing dengan Capricorn. This is overwhelm, overreaction, berlebihan, kemelekatan. I don't know, like devil energy. Sometimes kita butuh energi devil itu untuk mendobrak ya. Kalau kita ada di zona nyaman, mendobrak agar kita bisa challenge diri kita untuk terbang lebih tinggi ya kan. Energi devil di energi tarot itu kayak eksplosif gitu loh, tindakan yang berlebihan ya. Jadi kalau kita bilang 1, yang kita gerakan itu 10 atau 1000 gitu. Mengupayakan seluruh total power kita, energi kita. Ya kadang positif juga devil energy, seseorang yang bekerja keras, pantang menyerah, melihat lebih daripada apa yang dia imani begitu. Jadi, kemampuan menarik energi itu cukup kuat dan besar sekali energinya. Kalau itu ada di gerakan-gerakan positif gitu loh yang kita inginkan untuk kita manifest ya. Terlebih kalau kita mengimani ya, kalau kita menggunakan energi devil ini karena energinya berlebihan ya, jadi kayak kita mengimani berarti kita mengimani
kita merasakan melakukan apapun yang kita doakan gitu, sesuatu yang ingin kita manifest begitu, kita tarik di alam semesta. Jadi kita seperti percaya bahwa kita sudah menerima apa yang kita doakan, kita harapkan, dan kita bekerja keras sambil menunggu manifest itu terjadi. Tapi kalau kita menggunakan energi the devil, itu lebih dari mengimani. Artinya kita benar-benar totally 1,000 belief ya. Jadi kayak kita tuh menggenggam iman kita, kita percaya ini kita dapat gitu. Misalnya kita mengimani punya rumah gitu, rumah impian kita. Terus kita sambil kerja, tapi kalau kita mau lihat realitas, mungkin penghasilan kita nggak sebesar apapun rumah yang kita impikan gitu. Tapi kalau kita menggunakan energi devil di sini di cara yang positif ya, karena energi devil bisa cara yang negatif menggunakan black magic dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan energi power kita dengan energi devil di cara yang positif, itu kita mengimani apa? Kita tiap hari berdoa, afirmasi, kerja keras, kita membuka jaringan networking. Akhirnya kita dapat pekerjaan-pekerjaan dan akhirnya mimpi iman kita itu dekat sekali dengan kita dan bisa kita manifest. Nah itu the devil energy ini ada juga positifnya begitu. Seperti contoh orang yang bertahan begitu dalam penderitaan gitu, dalam kesakitan gitu, dalam satu hubungan yang toksik karena dia begitu mencintai. Karena mungkin dia punya pemandangan atau pemikiran yang di luar nurul gitu. Misalnya dia pengen buat pasangan dia itu sadar gitu, makanya dia tetap bertahan, dia tetap percaya, mengimani meskipun dia babak belur ya. Banyak hubungan yang kayak gitu. Itu cara yang positif, tapi ya ada konsekuensinya, yaitu kita akhirnya menghancurkan diri sendiri gitu. The devil energy ini energi yang sangat besar, dan kalau kita gunakan energi yang besar itu, kita akan mencapainya. Tapi ada konsekuensi gitu, ada harga yang harus kita bayar, entah kita bayar dengan kesehatan kita, kedamaian kita, kebahagiaan kita. Ini kayak garis keras gitu, kayak nggak ada keraguan gitu kalau energi devil tuh kayak gitu kalau kita mau ngomong tentang devil ya. Dan energi devil ini ada di energi kamu. So, seperti kamu sangat terobsesi gitu karena kamu percaya kamu sudah menabur banyak hal. Dan ada seseorang di sini yang mungkin sudah bersepakat dengan kamu, bisa dalam satu pernikahan atau mungkin bersepakat untuk berpisah atau bersepakat untuk minta space ya untuk dirinya. Ada rasa nyesal di sini, terutama jika kamu diiringi dengan Taurus energy. Ini sangat kontradiktif karena Taurus energy, Taurus energy, the Hierophant energy, seseorang yang punya nilai-nilai morality religius sebagai pedoman atau patokan atau boundaries atau pagar yang ngebentengin dia gitu. Nilai-nilai itu sangat sakral buat dia gitu. So bisa juga kalian sudah menikah, ada traditional relationship di sini. Seorang yang sedang berdoa, seorang yang sedang mengimani, seorang yang menjaga jarak karena pagar moralitinya itu diterabas sama kamu, devil di sini. Berarti beberapa mungkin Aries punya addiction atau punya bad behavior di sini yang berlebihan, terlalu posesif, terlalu mendominasi, terlalu kontrol pasangan kamu di sini. Bisa juga driving by ego di sini atau manipulatif di sini, punya red flag ya. Banyak red flag yang kamu punya dan ternyata ini tidak membawa kamu kemana-mana, tidak membawa kamu pada kebahagiaanmu gitu. Di sini ada penyesalan soalnya di sini. Kamu menyesal sekali dengan energi the devil explode di sini di dalam hubungan kamu. Kamu seperti sangat yakin bahwa dia akan menerima apapun yang kamu lakukan di sini.
Tapi seharusnya di momen ini kamu kenal akhirnya pasangan kamu yang ternyata dia punya banyak pakem, pagar-pagar pelindung dia, yaitu morality, nilai-nilai religius, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan, itu pagarnya dia gitu. Ketika tidak ada keseimbangan di sana, dia tidak akan keluar dari pagar itu. Kalau kamu sampai nerabas pagar itu, artinya kamu sedang menghancurkan koneksi kamu sama dia. Oke, dan di sini ada rasa penyesalan dan teramat sangat menyesal, teramat sangat kehilangan di sini dari kamu ya. Kamu nggak siap untuk adanya perpisahan menurut saya. Selain karena kamu kecanduan energi dia, di sini ada hangman. Kamu sangat merasa menderita di sini. Kamu terutama ketika jaga jarak ya, atau memang kalian long distance, atau memang udah minta space untuk masing-masing dulu gitu, tarik nafas dulu gitu. Energi kamu di Emperor energy, Ace of Pentacles, energi dari Eight of Cups di sini. So semuanya sekarang controllers, semuanya sudah nggak ada kendali, kamu udah nggak punya power lagi untuk mengendalikan dia di sini. The Emperor energy juga tentang bagaimana you go drive by your ego di sini, my way or highway di sini, bisa karena leadership yang cukup kuat di sini sehingga kamu merasa perlu mengendalikan semua situasi di hubungan kamu sama dia, but it's not fair. Ada situasi unbalance, unfairness yang terjadi. Dia merasa Ace of Pentacles di sini ini komitmen awal baru di sini dengan kamu, mungkin kalian baru menikah dan mungkin shocking time untuk dia, banyak hal yang mungkin kamu belum juga mengenal dia, proses adaptasi yang tidak mudah, tapi seperti kamu taking control dengan cara kamu begitu. Apalagi usia-usia pernikahan baru ya, banyak orang masih sedang adaptasi dari kehidupan single ke bersama gitu. Dalam arti di sini kayak dari the Emperor energy, the Devil energy, seperti kamu tidak mau meninggalkan kebiasaanmu saat kamu single, ketika kamu bersama dengan seseorang, seperti kamu push atau menekan seseorang yang bersama dengan kamu untuk mengikuti caramu dan caramu terutama saat kamu single. Jadi seperti kamu tidak menerima dia, eksistensi dia dan dirinya dia gitu loh. Kamu mau dia jadi followers kamu. Ini hubungan yang tidak equal, tidak adil begitu bagi. Ini hanya sepihak ya. Jadi mungkin ini proses adaptasi dan Eight of Cups di sini. Oke, kamu merasa seperti harus keluar dari hubungan karena dia mulai silent treatment. I don't know, saya melihat silent treatment yang dia gunakan adalah minta waktu untuk berdoa, ngumpulin nyawa, ngumpulin dirinya, kembali menemukan dirinya, dan kembali menemukan titik keseimbangan yang dia punya. Karena saya melihat di sini Ace of Pentacles, di sini ada energi the Hierophant, atau mungkin hanya dealing dengan Taurus di sini. Saya melihat seperti seseorang yang dia punya kebiasaan dalam berdoa, kebiasaan menjalani hidup dengan sakral boundaries atau forbidden di sini. Jelas dalam perjalanan dia, cara dia menjalani hidup, dia jelas untuk membatasi diri apa yang sakral, apa yang haram, apa yang pantang, apa yang tabu. Jadi detail sekali dengan nilai-nilai kehidupan yang dia punya di sini. Mungkin ini terlihat sangat naif, tapi seperti dia merasa bahwa dia tidak bisa menerima seseorang yang menabrak batas-batas yang itu tidak harus atau tidak boleh dilakukan. Oke? So, atau mungkin hanya dealing dengan energi earth sign, terutama Capricorn, Taurus, Virgo di sini. Ini energi di mana energi tanah ya. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, real sudah terjadi, dan itu menjadi bekal pelajaran, memori kehidupan. Oke? 12 Cups di sini, Page of Swords, the Tower moment. So kalian dua orang yang saling mencintai, soulmate connection. Pertemuan ini bertemu mungkin melalui media sosial, kemudian kalian atau on off ya, jarak jauh, long distance, kemudian kalian bersama dan memutuskan untuk menikah. Beberapa memang ketemu di dating apps ya, dan the tower moment, the universe seperti memang mempertemukan kamu sama dia. This is just about soulmate, kalian punya chemical strong connection yang cukup kuat. But Page of Swords di sini dia
merasa bahwa inilah yang harus dia tegakkan gitu. Dia masih ingin ketika bersama harus ada space untuk dirinya, tidak boleh ada dikte atau tidak boleh ada tekanan atau membuat dia stres untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Terutama untuk kehidupan, cara menjalani hidup di sini perlu untuk ada komunikasi dua arah, bukan satu arah. So Page of Swords di sini seperti dia ngambil keputusan, mungkin tidak berpikir panjang, but you know what, pertemuan kalian ini bukanlah accident karena the Tower moment di sini kayak semesta seperti menggoncangkan kehidupan kamu dan juga menggoncangkan kehidupan dia. Beberapa mungkin ada di zona nyaman ya. Kamu dealing dengan seseorang yang sudah nyaman dengan cara dia menjalani hidup di sini. Oke? Beberapa iris driving by addiction ya. Beberapa mungkin addiction dengan ada kebiasaan buruk dia. Bisa juga dengan drugs, alkohol di sini. Atau apapun kebiasaan buruk yang itu sebenarnya merusak karakter kamu. Seven of Wands di sini membatasi ya. Di Oktober mungkin kamu belajar untuk tidak lagi menunggu. Oke. Kamu tidak mau menunggu kapan dia mau buka mulut atau speak up di sini. Kamu mau untuk datang, jumping the gun, reach out and speak up. Kamu pengen berbicara gitu sama dia, komunikasi di sini, Knight of Swords. Meskipun caranya kamu nggak tahu karena dia udah benar-benar silent treatment di sini sama kamu. Jadi kamu nggak tahu gimana caranya harus membuka percakapan atau komunikasi di sini. But seperti di Oktober ini kamu stop untuk nunggu dia ngomong gitu, dia speak up begitu. Tapi kamu seperti ingin, oke, kita harus speak up, push. Break silent moment begitu untuk speak up di sini. So kamu seperti reach out, speak up, sering sekali stalking dan kamu bingung bagaimana karena menurut kamu ini harus diomongin gitu, ini harus diselesaikan gitu. Nggak dengan silent treatment. Kamu nggak menerima itu gitu. Menurut kamu silent treatment itu bukan cara atau style kamu gitu untuk ngadepin masalah itu dihadapin, masalahnya diomongin gitu. Kalau menurut kamu. So Nine of Cups di sini, saya ngerasa kayak dia masih nyaman dengan sendiri dan setelah dia menjauh dari kamu dia semakin nyaman merasa sendiri begitu. Saya melihat di sini seperti kamu manifest untuk speak up, kamu menolak untuk berpisah, kamu ingin rujuk, reconciliation di sini. Archangel Michael seperti memberanikan kamu untuk jumping the gun, reach out and speak up di sini untuk bicara semua apapun yang ingin kamu manifest di hubungan kamu sama dia. Saya tidak melihat kamu menolak untuk berpisah, kamu tetap berusaha semuanya harus ada di bawah kendali kamu. See, that's why energi kamu di Emperor energy, Devil energy cukup powerful. Seperti kamu menggunakan semua power kamu untuk menjadi the truth you are, like a Aries energy di sini. The Fool's energy, dia tidak peduli. I see. Dia nggak peduli, oke. Kenapa Nona ketawa? Ya, ketawa aja sih. Masalah saya aja saya ketawain, apalagi masalah orang. Masalah saya suka ketawain. Ya, saya kadang-kadang kalau saya lagi bertindak bodoh, saya ketawa sama diri, ketawain diri saya. Aduh, bodoh banget tadi, kenapa begitu gitu. Tapi saya ketawa gitu. I don't know, sometimes kita kalau terlalu fokus tercurah dengan masalah itu bikin stres ya. Bolehlah kita ketawa sejenak meskipun itu nggak lucu ya, oke. Tapi secara nggak sadar itu kayak nge-relax, bikin relax badan kita gitu, bikin relax otak kita untuk nggak terlalu tegang gitu kalau menurut saya ya. Oke. Mungkin kadang-kadang kayak adik saya suka ngomong itu kayak psycho namanya gitu. Tapi saya nggak tahu kalau saya punya masalah yang berat gitu, kadang saya ketawa gitu. Kalau saya analisa lagi, saya ketawa sendiri, saya ketawain diri saya. Saya bilang kok sebodoh itu ya gitu. Tapi saya ketawa. Tapi setelah itu kayak relax aja pikiran saya, jadi saya bisa lebih mikir lagi dengan
lebih rileks gitu, karena kalau tegang nanti sakit kepala, rambut rontok ya. Jadi saya nggak, ya gimana ya, itu cara saya menghadapi masalah saya harus ketawain diri saya gitu. Oke. So energi dari Aquarius, Virgo di sini the wheel ya. Dia tetap silent treatment, kamu bicara sih like a roller coaster ya. Kamu bicara lebih detail meskipun banyak kritikan, komplain di sini. Dan tujuan kamu, masa depan kamu, apa yang kamu mau. Tapi dia tetap stay cool dan silent. Jadi kayak kamu ngerasa kamu sendiri di hubungan kamu sama dia. Kayak, oke, apa gue yang offset atau gimana gitu. Mungkin kamu mikirnya gitu. Karena King of Swords ini detail ya bicara. Maunya apa, inginnya apa, tujuannya apa di sini. Oke. Ataupun kalaupun kamu ngerasa melihat respon dia yang dingin, nggak berekspresi begitu. Mungkin kamu akan bilang kalau hubungan berakhir harus ada statement, harus ada ungkapan gitu, jangan digantung gitu. Oke. So kita akan lihat energi dia ya, terutama dengan Aquarius di sini, Taurus, Capricorn ya, Librans, clarify, cross watchers, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify please. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Gemini energy di sini. Oke, Queen of Wands, Ten of Wands. Dia ngerasa udah nggak ada harus yang dikomunikasiin, udah selesai. True love di sini. Dia ngerasa udah selesai, nggak ada lagi yang harus diomongin. Udah capek dia ngadepin kamu. Oke? Dia ngerasa udah kelar, udahlah ngapain lagi ribut-ribut gitu. Menurut dia ya. So, Queen of Wands di sini. Satu sisi kamu bilang kamu bisa tanpa dia. Mau berpisah harus ada kejelasan, jangan digantung. Tapi kamu sebenarnya nggak siap untuk berpisah sama dia di sini. Oke? Kamu sebenarnya belum siap ya secara mental. The Moon energy, Pisces energy, Ten of Cups. Terlihat jelas di sini. Oke. Dia merasa bahagia. Ketika bisa sendiri, ketika bisa membuat kamu merasa bersalah. Menurut dia silent treatment itu lebih efektif daripada ngomong sama kamu, karena kamu pinter ngomong, pinter ngeles. Red flag di sini, gaslighting. Jadi silent treatment itu cara terampuh, dan dia melihat the sun energy. Dia melihat jelas bahwa kamu udah kena mental, the moon energy. Oke, the moon energy kayak tahu ya ini udah kena mental. Berarti silent treatment dia itu berarti efektif gitu. Works, bekerja begitu di sini. Dia happy. Karena the Gemini, Leo energy di sini. Dia ngelihat jelas gitu. Kalau dia komunikasi sama kamu, kamu bisa aja ngebantah aja, ada aja cara kamu untuk akhirnya menyalahkan dia gitu. So silent treatment. Seperti dia ngerasa bahwa kamu sendiri deh, coba kamu tanpa saya. Kalau kamu bisa survive tanpa saya, kita beneran bisa berpisah dong gitu, kayak gitu. Tapi ternyata kamu nggak bisa sendiri tanpa saya. Tapi saya juga nggak mau jadi bulan-bulanan kamu gitu, kayak terkuras energi. Dia ngerasa kayak gitu. Ten of Wands ya. Ten of Wands di sini. Kayak dia ngerasa happy. Ya. Dan dia ngerasa kayak sudah nggak ada cara lagi kamu bisa buat dia bahagia, karena dia ada di titik dimana dia sudah bisa
merasakan bahwa dia bisa survive sendiri tanpa kamu di sini. See, the Emperor energy beberapa mungkin dealing dengan sesama Aries, bisa juga moonnya Aries, atau moonnya Pisces, atau moonnya Leo, atau moonnya Gemini di sini. So, the Emperor energy taking control di sini. Okay. Dia ngerasa nggak harus komunikasi, dalam tindakan aja, on off, biar kamu merasakan sendiri gimana kamu survive nggak sendiri tanpa dia gitu. Jadi kamu bisa menghargai orang lain ketika kamu merasa sendiri kehilangan seseorang gitu. Itu mungkin shock terapi yang dia ingin kamu merasakan ya. Di sini ada Three of Wands. Kamu sedih dan kamu sampai berpasrah begitu, pasrah apapun yang terjadi begitu. Tapi saya tidak melihat kamu punya kesiapan mental untuk berpisah sama dia. Bisa vice versa karena beberapa dealing dengan sesama Aries. Bottom of the deck, Hangman di sini. Knight of Cups, the Wheel energy. So jaga jarak, stay distance ya, long distance bisa tentang dia menggantung hubungan di sini, dan dia banyak sekali belajar untuk dirinya sendiri setelah berpisah atau berjaga jarak dengan kamu. Dia banyak sekali belajar di sini, dan ini yang membuat dia terlihat sangat tenang ya, sangat tenang. Knight of Cups di sini kamu mulai merasakan bahwa dia tuh berubah, dia tuh sudah dingin, jaga jarak sama kamu. Four of Wands di sini, mungkin kalian sudah menikah di sini. Three of Swords, kamu ngerasa dia sudah tidak mencintai kamu lagi karena dia sangat dingin di sini. Ada energi dari Four of Cups, dia stuck karena dia tahu kamu nggak bisa berubah ya. Jadi satu-satunya cara adalah dia yang harus bergerak untuk berubah gitu. Dengan konsekuensi mungkin dia nggak sama kamu. Oke, Nine of Swords, frustasi di sini. Oke, so ini hubungan yang menurut kamu tidak bisa berhasil. The Star energy, dia berusaha untuk memulihkan dirinya di sini. Ada rasa kecewa dia sama kamu. I don't know, like there is dia ngerasa nggak bisa bertahan begitu, lelah gitu dia di sini. Kita lihat King of Swords, apa keputusan kamu? Oke. Dan dia tahu dia buat kamu kecewa di sini. Dia stuck. Setelah kamu speak up keputusan kamu, ada rasa kecewa di sini. Apa selanjutnya ya? Rasa kecewa dari dia ya. King of Swords, clarify. King of Swords, clarify. Ada Aquarius ya di sini. Gemini, Leo, Pisces, Taurus, Librans, Capricorn, Aries. Energi Aries cukup kuat, bisa tentang dua orang yang sekarang sedang bentur ya, dengan sama-sama menggunakan ego di sini. King of Swords, clarify. King of Swords, clarify please, clarify. King of Swords, Aries, clarify please. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. The Tower moment, situasi berubah 180 derajat. Queen of Swords di sini. Speak up. Oke, kamu ngerasa kalau dia tidak mau bicara, hubungan ini sepihak, berat sebelah. Kamu nggak mau karena kamu nggak bisa. Komunikasi itu sangat menjadi prioritas di hubungan kamu sama dia. Six of Swords di sini. Kamu bilang kita berakhir atau bagaimana kalau kamu nggak mau bicara dengan saya. Kamu berusaha untuk neken dia, untuk memaksakan dia untuk bicara karena kamu nggak suka didiamin di sini. Seven of Pentacles, seperti kamu
sudah menunggu cukup lama, kasih space untuk dia. Sekarang dia mau nggak mau dia harus speak up. Five of Wands di sini ada juga kamu bicara tentang kemarahan kamu, emosi kamu cukup meledak-ledak. Oh, makanya dia semakin menjauh ya. Jadi kamu tetap ngasih dia tekanan, pressure. Five of Wands di sini, red flags ya, nyalahin dia. Oke. Sih, kamu berharap setelah kamu bicara seperti itu, dia mau bicara, ternyata dia tetap bungkam. Saya hanya melihat ada rasa yang dingin gitu, kayak mungkin dia sudah hilang attraction dia. Dia ngerasa nggak terkoneksi lagi mungkin dengan kamu. I don't know, dia berubah ya, sudah sangat dingin di sini. Oke. Jadi nggak efektif sih kalau menurut saya. Sebenarnya caranya aja sih kamu, Aries, terlalu strong. Harus pakai cara yang lebih lembut di sini, menurut saya ya. Ini bisa vice versa. A Nine of Swords, clarify please. Nine of Swords, clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you, thank you. Nine of Cups. Harapan. Dia punya harapan sendiri. Three of Cups. Mungkin dia ingin hanya berteman aja sama kamu setelah kalian berpisah. Ten of Pentacles. Seperti family, bersahabat aja. Tapi masih pengen sendiri. The Fool's energy, take a risk di sini. Three of Wands, dia udah pasrah. Bahkan beberapa dia berharap kamu menemukan orang lain yang bisa membahagiakan kamu. King of Wands. Oke. Saya melihat di sini dia seperti sudah menyerah dengan hubungan. Kenapa dia diam? Agar cepat ya. Daripada ribut, kamu di sini meledak dengan kemarahan kamu, lebih baik dia minim ekspresi. Jadi, kalaupun kalian mau bercerai, dimudahkan untuk bercerai aja. Gitu. Gak usah ada gontok-gontokan di sini. Beberapa Aries ini ada red flag ya. Ada penyesalan di sini. Karena kamu seperti melihat dia, kamu stuck ya sama dia. Jadi kayak, kamu seperti melihat dia udah siap gitu berpisah sama kamu. Clarify Aries, couple Sun, Moon, Rising, and Venus energy. 1-15 Oktober 2024. Ouch, jumping. Chemistry di sini. Okay, there is a strong magnetic attraction here. Ada chemistry. Okay. Hubungan ini dua orang yang saling mencintai. Ada true love, chemistry. Okay, past life relationship, you have known each other before. Okay. Masa lalu. Atau kalian, ya ini kamu berusaha untuk rujuk. Saya lihat sih kamu pengen rujuk gitu, tapi kamu masih terus menyalahkan gitu di sini. Caranya ya agak keras. Seni juga sih komunikasi, itu juga ada seni komunikasi ya. Terlalu judging di sini. Clarify. Dia ngerasa stres deket kamu. Vice versa, beberapa dealing dengan sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, King of Wands. Energi ya. Aries couple Sun, Moon, Rising, and Venus 1-15 Oktober 2024. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Sea storm, calm amid chaos. Kacau balau di sini.
Tapi kalau pernikahan pertama memang keributan dan huru-hara itu terjadi ya. Itu natural. Karena dua orang yang single ya, pola asuh yang beda, circle yang beda. Ketika sudah menikah, keributan itu bukan hal-hal besar, yang kecil-kecil itu malah pemicu pertengkaran. Kadang berantem hanya gara-gara boneka Minion atau Tupperware Minion. Itu tuh kalau kita single ngerasa kayak apaan sih berantem gitu kan. Tapi ketika udah menikah hanya geser doang gitu loh Tupperware-nya Minion, itu udah bisa huru-hara itu. Ada klien saya itu cerita kayak gitu ya. Ini chaos ya. Jadi kalau udah menikah itu memang yang diributin bukan hal-hal besar, hal-hal kecil, tapi itu karena kebiasaannya. Kebiasaan. Oke. Grandparent Fairy, be your true self. Jadi dirimu sendiri, jangan sampai tindakanmu, emosimu karena ada kendali dari eksternal seperti kecanduan ya. Devil energy ini bisa ada addiction, drugs, alkohol, sigaret, apapun ya, kebiasaan, kecanduan. Jadinya kamu gampang emosi, marah, meledak, vice versa. Tidak resonate untuk semua ya. Aries couple Sun Moon Rising and Venus energy 1-15 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. The spirit whisper divine guidance, higher knowing. The universe mungkin ngasih pengetahuan di pikiranmu untuk pemikiran yang lebih luas dan bijaksana. Mundur satu langkah aja, nggak usah banyak-banyak. Tenangkan pikiranmu, mulailah melihat semua yang sudah terjadi. Oke? Berapa persen terbawa oleh emosi? Berapa persen terbawa karena addiction, pola hidup yang buruk, kebiasaan yang merusak karakter, ya addiction. Coba mundur lagi satu langkah. Tidak usah menjudging, tidak usah nyalahin siapapun termasuk diri sendiri. Melihat aja dulu dengan relax, dengan tenang. Oke, bottom of the deck, the Hope Prince. Spirit communication, pay attention. Bener kan? Gue bilang juga apa? Komunikasi itu ada seninya. Ya, boleh kita bersemangat bicara. Tapi kalau kita menyudutkan orang lain, mau informasinya benar, mau informasinya baik, tetap seperti menghakimi. Oke, jadi perhatikan caramu berkomunikasi. Tidak ada yang salah, tapi komunikasi ada seni ya, seni komunikasi. Coba anak komunikasi, tulis di kolom komentar seni komunikasi kayak gimana. Persuasif, ada yang namanya diplomatis ya. Jadi ada seninya gitu. Apalagi ini ngomong dengan orang yang mencintai kamu, yang kamu cintai. Oke? Gunakan bahasa cinta. Oke? Itu aja, tidak resonate untuk semua Aries. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.